Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya sehat selalu. Semoga Allah sehatkan badan kita, kuatkan badan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita dan dilancarkan rezeki kita, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam teriring junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kita semua sebagai umatnya, semoga kelak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini adalah tentang masih dalam surat Yasin. Kita lanjutkan pembahasan bulan lalu yang belum selesai, yaitu kisah Habib An-Najjar. Kisah Habib An-Najjar. Jadi ini ada kisah yang menarik di sini di dalam surat Yasin ini. Harusnya ini jadi kisah yang sudah melekat di dalam diri kita karena ini sering kita baca. Ya, itu kisahnya Habib An-Najjar. Memang nama ini tidak disebut dalam Quran, tapi hanya disebut rojulun, seorang lelaki, tidak disebut namanya. Ya, tapi kalau kita lihat hadis-hadisnya yang ada dan para ulama tafsir menyebutkan dia adalah Habib An-Najjar. Ya, Habib An-Najjar. Ini sosok yang sangat unik. Dia bukan ustaz, dia bukan ulama, dia tukang kayu. Dia tukang kayu. An-Najjar adalah tukang kayu. Ya, tukang kayu. Habib namanya Habib, An-Najjar adalah pekerjaannya, tukang kayu. Tapi lihat perangnya. Meskipun dia tukang kayu, meskipun dia orang miskin, meskipun dia fisiknya enggak kuat, tetapi dia punya peran besar dalam dakwah. Ya, punya peran besar dalam dakwah. Ini Habib An-Najjar ini. Ya, bahkan kemudian dia dari jauh datangnya. Ya, dari jauh datangnya. Datang dengan sungguh-sungguh bergegas dari tempat yang sangat jauh hanya untuk apa? Untuk berdakwah. Untuk berdakwah, untuk membela para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia bukan apa namanya? Bukan tokoh, bukan orang kaya, bukan seorang ulama, bukan orang yang ilmunya banyak, tapi dia hanya seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah pekerjanya adalah tukang kayu yang tidak kaya, masih terlalu miskin, rumahnya terpencil, rumahnya agak jauh dari pusat kota. Karena biasanya orang-orang yang di tengah kota itu orang kaya, ini orang yang enggak punya, sehingga dia harus mencari tempat tinggal yang agak menjauh dari perkotaan. Ya. Nah, ini sama rahimakumullah, ini kisah Habib An-Najjar yang penuh dengan pelajaran, penuh pelajaran. Orang yang miskin, orang yang enggak punya banyak ilmu, tetapi dia sangat patriotik lah gitu ya. Sangat patriotik, sangat berani berdakwah membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti setelah dia meninggal dunia pun dia masih berharap bahwa orang-orang yang didakwah itu mengetahui bagaimana
ya nikmatnya ketika berdakwah, nikmatnya ketika mendapat balas dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nanti kisahnya tentang Habib An-Najjar. Jamaah rahimakumullah, nanti secara sampai di Turki ada namanya Masjid Habib An-Najjar. Ya, Masjid Habib An-Najjar di Antakya di Turki. Karena ini adalah nama dia. Nah, jemaah rahimakumullah, ini ada dalam surat Yasin ayat mulai ayat 20. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Saya baca ayat itu dulu. Wa attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bi dhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun inni idzal la fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un qila adkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ma anzalna ala qaumihim min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin in kana illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim mir rasul illa kanu bi yastahzi'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Ayat 20 sampai ayat 32. Ini tentang lanjutan dari kemarin. Apa kemarin? Ashabul Qaryah. Ini masih tentang Ashabul Qaryah, tapi tentang dakwahnya Habib An-Najjar kepada Ashabul Qaryah. Jemaah rahimakumullah, saya ulang lagi dengan terjemahannya ya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qawmi ittabi'ul mursalin. Datanglah dengan bergegas dari ujung kota. Ini Habib An-Najjar. Ya. Rajulun, seorang lelaki. Nah, gitu. Seorang lelaki. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepada kamu. Mereka adalah orang-orang yang berpetunjuk. Jadi untuk menegaskan bahwa mereka betul-betul orang yang ikhlas, orang yang sungguh-sungguh mengajak kepada kebaikan. Mereka tidak ingin apa-apa, tidak ingin ibadah apapun. Mereka adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka hanya ingin berdakwah, hanya ingin supaya kalian beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Bama dia al-'abdul ladzi fatarani wa iturja'un. Apa alasanku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan? Bahwa tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya adalah diciptakan oleh Allah dan nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atakhidhu min duni aliha yuridur rahmanu bi dhurrin la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Mengapa kau mengambil sembah selainnya? Kenapa aku harus menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal jika Allah yang Maha Pengasih menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak berguna sama sekali bagi diriku dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Jadi mereka mengajak Habib ini untuk menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa saya sudah menyembah itu semuanya? Toh Allah yang berkuasa segala-galanya. Kalau Allah menghendaki kita mendapat bencana, mereka tidak bisa menolong kita sama sekali. Ya, Allah yang Maha berkuasa segala-galanya. Allah yang bisa menolong kita semuanya. Ini idzal fi dhalalin mubin. Kalau aku ikuti kalian sesungguhnya, ya, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Ini amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah pengakuanku ini. Ya. Jadi betul-betul dia menekankan bahwa kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Qila dukhulil jannah. Ini kisahnya ketika sudah meninggal dunia. Nanti dia dibunuh. Dia dibunuh oleh mereka lalu kemudian dikatakan kepadanya, "Masuklah kamu ke surga." Begitu dia dibunuh oleh kaumnya yang kafir itu, maka langsung ditaruh di Allah, "Qila dukhulil jannah." Masuklah kamu ke surga wahai Habib An-Najjar.
Dia laki itu berkata, aduhai sekiranya kaumku mengetahui, masya Allah. Begitu didapat surga dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia, masya Allah, seandainya kaumku mengetahui apa yang kudapatkan setelah aku berdakwah ini, ya, bagaimana Tuhanku telah mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin. Setelah dia dibunuh, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya dan kami tidak perlu menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidah fa idhum khamidun. Azab mereka itu cukup dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bisaziun. Alangkah besar penyesalan diri para hamba itu. Setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Alam yarukan ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaina yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Mereka setelah binasa tidak ada yang kembali kepada mereka di dunia. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdharun. Tidak ada satu umat pun kecuali semuanya akan dihadirkan kepada kami untuk dihisab. Ya, jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, kita akan mulai membahas kita tentang masalah Habib An-Najjar. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Dia adalah Habib An-Najjar. Dan ini secara sejarah telah ada situsnya. Ada situsnya di Turki ya. Situs sejarah An-Najjar. Hal faktual dari kisah Al-Quran pada surga sini yang hingga saat ini masih dapat dibuktikan secara arkeologis adalah keberadaan makam satu tokoh penting yang bernama Habib An-Najjar. Berdasarkan data yang ditulis oleh kelas Islamika.com, Habib An-Najjar ini rahimahullah alaihi and people of Yazid, itu orang yang ada di dalam nama orang yang ada di dalam Yazid itu. Terdapat dua situs yang menjadi bukti kesejarahan Habib An-Najjar serta keberadaannya di Antokia, yaitu Masjid Habib An-Najjar. Nama Masjid Habib An-Najjar yang merupakan masjid bersejarah di Antokia, Provinsi Hatay, Turki, dan makam Habib An-Najjar yang terletak di bawah Gunung Silvius. Di tempat yang sama, selain makam Habib An-Najjar, terdapat pula makam Sam'un al-Sofa. Ini didengarnya adalah utusan Nabi Isa alaihissalam yang mendakwahkan tauhid di Antokia. Narasi tentang Habib An-Najjar ini dalam banyak tafsir digambarkan sebagai sosok yang heroik yang membela para utusan, para rasul, sekaligus terlibat dalam mendukung dakwah tauhid para utusan kepada penduduk Antokia ini. Berdasarkan fakta-fakta itu, maka menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana citra Habib An-Najjar yang digambarkan oleh para ulama tafsir agar kisahnya jadi pelajaran, hikmah dan teladan bagi kita semuanya. Jadi ini tentang Habib An-Najjar. Nah, baik jemaah rahimakumullah, ini saya awali dengan siapa dia itu ya. Namanya Habib An-Najjar atau tukang kayu. An-Najjar artinya tukang kayu. Atau dikenal juga Mukmin Yasin. Mukmin Yasin, orang mukmin yang disebut di dalam surat Yasin, ya. Orang beriman yang disebut dalam surat Yasin. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Dia adalah seorang pria soleh yang tinggal di sebuah desa di Syam atau disebut Antokia. Namanya dalam bahasa Ibrani adalah Agabus, dan dikenal juga bahwa ia adalah Theophilus yang berarti kekasih Tuhan. Habib itu kekasih. Habib itu kekasih. Habib An-Najjar ini biasa bersedekah banyak, dia orangnya ahli sedekah, sering bersedekah. Ya, kemudian menyedekahkan setengah dari penghasilannya, setengah untuk keluarganya, setengah untuk disedekahkan kepada yang orang lain. Jadi dia punya harta 50% untuk sedekah, 50% untuk keluarganya. Ya. Dia lurus dan dalam sifatnya dikatakan juga bahwa rumahnya berada di ujung atau di pinggiran kota. Ya, rumahnya di ujung atau di pinggiran kota, bukan di tengah-tengah kota, tapi di ujung pinggiran kota. Nah, sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengabdikan dirinya untuk menyembah berhala. Sebelum beriman, dia mengabdikan dirinya menyembah berhala selama beberapa puluh tahun.
Jadi dia dulu adalah penyembah berhala. Orangnya adalah orang agamis yang menyembah Tuhan gitu. Yang waktu itu ketika dia belum beriman, Tuhannya adalah berhala-berhala itu. Tapi dia rajin menyembah berhala waktu itu. Karena dia menyangka berhala adalah Tuhannya. Ya. Jadi sebelumnya dia adalah penyembah berhala. Kemudian dia sakit kusta yang cukup lama dan mengalami kesusahan yang luar biasa karena dia sakit. Dalam satu riwayat disebut bahwa itu adalah anaknya sakit, bukan dia. Anaknya sakit lama. Jadi ada yang menyebut bahwa dia yang sakit, ada yang anak yang sakitnya cukup lama, sehingga menyebabkan dia susah hidupnya karena sakit. Ya mungkin pekerjaannya juga mungkin terbengkalai, ya nggak banyak bisa karena dia sakit dan sebagainya, sehingga dia mengalami kesusahan. Ketika mendengar ada utusan Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keimanan, maka Habib Najjar ini segera menemui mereka, berharap bahwa mereka akan mengasihinya dan meringankan kesusahannya. Tidak awal seperti itu, datang pada mereka dan dikatakan mereka ini adalah muridnya atau utusan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa dikatakan bahwa dia adalah punya mukjizat bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini adalah murid-muridnya mereka, murid-muridnya Nabi Isa alaihissalam. Ya, maka dia datang pada mereka dan kemudian sini disebutkan oleh para ulama bahwa di awal pertemuan Habib Najjar dengan keluarga tersebut, atas izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka menyembuhkan penyakit anaknya yang sakit sudah lama. Dalam kurung ada juga bahwa Habib An-Najjar yang sakit. Jadi ini memang khilaf ya, ada dua hal seperti itu. Kakek saya atau kakaknya sakit. Sebagian menyebut sakit buta, bukan kusta, buta. Sebagian menyebut sakit kusta. Allah menghilangkan apa yang menyakitinya seolah-olah dia tidak pernah sakit, sembuh total. Jadi dia datang ke utusan itu, kemudian disembuhkan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia sembuh seperti dia tidak mengalami sakit sebelumnya. Setelah pertemuan dengan para utusan itu, Habib Najjar turut mengikuti ajaran dakwahnya, masuk dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia beribadah secara sembunyi di gua dan tempat yang jauh dari keramaian. Karena memang waktu itu mayoritas adalah orang-orang yang tidak beriman. Maka dia beriman kepada Allah dan dia beribadah sembunyi di dalam gua-gua karena supaya tidak diketahui oleh banyak orang. Ya. Maka waktu itu dia beriman kepada Allah dan menyembah Allah karena dia sebenarnya adalah rajin beribadah kepada patung-patung. Begitu dia beriman, rajin beribadah kepada Allah, tapi sembunyi karena orang-orang tidak menyukai kalau dia beriman. Maka dia sembunyi di dalam gua, beribadah di gua. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah ini kita kemudian sudah itu dia di ujung kota, ya. Lalu kita bahas masalah tadi usul-usul dari yang datang kepada Ahlul Qaryah. Di surah solusi bahwa Allah mengutus dua orang utusan kepada Ashabul Qaryah, penduduk seluruh desa yang paling kita bahas, mengajak mereka untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan penyembahan berhala. Penduduk tersebut itu pun berbondong-bondong mengingkari mereka, tak mau beriman pada usaha tersebut. Jadi ini satu orang tadi beriman kepada Najjar, ini orang-orang desa ini, Ashabul Qaryah ini, nggak ada yang beriman kepada usaha tersebut. Mereka berbondong-bondong mengingkari mereka. Sehingga Allah menguatkan mereka dengan utus ketiga. Dua orang diutus gak beriman mereka, Allah tambah satu lagi, dia 3 orang. Dia 3 orang utusan untuk berdakwah kepada Ashabul Qaryah. Ketika orang-orang itu mengatakan apa yang mereka katakan tentang keingkaran, utusan mereka berkata kepada mereka, kami adalah utusan Allah bagi kalian. Dan seandainya kami berdusta kepada Allah, niscaya Allah akan menghukum dan dengan hukuman yang paling berat kepada kami. Kami betul-betul utusan Allah ini. Kami betul-betul seorang Nabi. Kami betul-betul berdakwah mengajak kalian. Kalau seandainya kami berdusta, seandainya kami mengada-ada, maka pasti Allah akan menghukum kami dengan hukum yang sangat keras. Tapi betul-betul kami adalah merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Namun karena kami adalah orang yang betul-betul Allah, Allah akan memuliakan kami dan akan menganugerahkan kemenangan ke atas kalian dan kalian akan tahu untuk siapa akhir dari negeri ini. Ini ancaman dari utusan. Jangan kalian ingkar pada kami. Kalau kalian ingkar, awas nanti Allah akan mengadab kalian semuanya.
Ya, kami adalah betul-betul seorang nabi, seorang utusan, maka jangan ingkari kami. Ini tetap seperti itu mereka tak beriman. Ya. Nah, namun ini ya ditentang oleh mereka, namun tetap mendustakan mereka dan mengintimidasi mereka. Ya. Dan mereka berkata seperti oleh Abu Qatadah, jika musibah menimpa kami itu semata-mata karena kalian. Jadi mereka itu kemudian mengada-ada. Mereka itu mengait-ngaitkan. Jadi ketika mereka datang para rasul ini, ya, didakwai ada yang mau beriman. Ketika mereka kena musibah, itu mereka mengatakan ini gara-gara kalian ini, kami kena musibah gitu. Ketika kami kena ada penyakit, gara-gara kalian tidak punya penyakit, nah gitu. Ya, jadi mereka itu mengaitkan musibah itu karena datangnya para utusan tersebut. Sehingga mereka mengatakan, ya, jika musuh kami itu semata karena kalian, dan jika kalian tidak berhenti dari dakwah ini, kami akan melempari kalian dengan batu dan azab yang berat akan menimpa kalian dari kami. Itu ancaman orang-orang, ya, asal Quraisy ini kepada utusan tersebut. Utusan mereka berkata kepada mereka, kesialan kalian ada bersama kalian. Jadi musibah yang menimpa kalian ini adalah karena ulah kalian sendiri, ya, dan akan dikembalikan kepada kalian. Kalian tidak akan menghina kami, mengancam kami dan mengintimidasi kami, melainkan karena kami telah mengingatkan kalian dan memerintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan tulus. Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas karena kerusakan kalian, intimidasi kalian dan kekufuran kalian. Jadi kalian ini kena musibah bukan karena kami, tapi justru karena perbuatan kalian sendiri. Ya, Assalamualaikum. Meskipun demikian mereka tidak beriman dan malah mereka mengancam akan membunuh para utusan tersebut. Assalamualaikum. Habib An-Najjar yang jauh dari kota tersebut, yang sudah beriman sebelumnya, mendengar bahwa utusan ini tidak diterima oleh mereka, oleh orang-orang kota ini. Ya, tidak diterima, bahkan sampai diancam mau dibunuh, gitu. Maka ketika Habib An-Najjar ini, yang sesungguhnya dia bukan orang berilmu, dia orang beriman tapi tidak berilmu, ilmunya tidak banyak, dia adalah tukang kayu, ya. Maka begitu mendengar putusan Allah ini dihina, dimaki-maki, diintimidasi, bahkan mau dibunuh oleh mereka, maka Habib An-Najjar ini bergegas datang dari ujung kota ke pusat kota Atopia ini. Ketika mendengar urusan yang menyibukkannya itu tidak dibunuh. Nah, itu. Ya, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Datanglah dia dan bergegas ke ujung kota. Seorang laki-laki, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah para rasul itu. Menguatkan dakwanya para nabi, para rasul itu. Setelah saya berusaha terbang, Habib An-Najjar mengatakan di hadapan penduduk Atopia bahwa orang-orang yang hendak dibunuh itu adalah orang yang benar dan orang-orang yang bertunjuk. Jangan kalian bunuh. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul jujur, orang yang mengajak kepada kebaikan kepada kalian semuanya. Nah, lihat sahabat Allah, ini dakwanya Habib An-Najjar. Lantas An-Najjar pun berceramah di penduduk itu bahwa tidak ada alasan lagi untuk tidak menyembah Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk orang-orang yang penduduk ini. Tapi An-Najjar kemudian menyebut bahwa semua yang ada di dunia ini kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menguatkan dakwanya para utusan tersebut. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini Habib An-Najjar juga menyebut bahwa orang yang percaya dan mengikuti ajaran Allah akan masuk ke surga. Sedangkan yang orang yang menolak ajaran Allah justru melawannya kelak akan masuk neraka dan mendapatkan siksa. Ini ancaman. Ada diberikan kabar gembira. Ya, kalau kalian beriman akan mendapat surga. Kalau kalian menentang para nabi ini, nanti kalian akan mendapatkan siksa dan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian An-Najjar juga mengomentari sesembahan Allah. Ini tentang sesembahan Allah, tentang patung yang mereka sembah.
berhala yang disembah itu tidak berguna dan tidak akan mampu menyelamatkan siapapun. Karena sesungguhnya berhala itu adalah bukanlah Tuhan, namun hanya Allah untuk didakwakan oleh para utusan terlebih nazar merupakan Tuhan yang sesungguhnya. Dan rahimahumullah, akhirnya bagaimana? Akhirnya jadi ini tentang dakwah dia, kita bisa bayangkan bagaimana dakwah dia. Bahwa dia adalah orang yang sesungguhnya tidak bukan tokoh. Dia orang yang orang biasa, tapi lihat semangat dakwahnya luar biasa. Ini datang dari jauh. Wajah rajulun min aqsal Madinah. Lihat. Jadi rajulun menggambarkan adalah lelaki yang tidak dikenal. Lelaki yang tidak dianggap, lelaki yang tidak punya kedudukan yang tinggi. Lelaki yang biasa saja. Rajulun min aqsal Madinah, dari tempat yang jauh. Ya, dari pelosok, dari pinggiran kota, min aqsal Madinah. Lihat. Yas'a, bergegas, sungguh-sungguh berjalan. Artinya dia sungguh-sungguh ya berdakwah gitu. Mengajak orang. Meskipun ini bukan tugas apa asli dia. Ini tugasnya para nabi, para rasul sebenarnya. Dia membantu para nabi tersebut, para rasul tersebut. Ya. Jadi yas'a, bersungguh-sungguh berjalan. Nah, sama rahimakumullah, ya kita jangan sampai kalah dengan Habib Najjar ini. Dia orang yang mungkin begitu dia beriman langsung ilmu yang sedikit langsung diamalkan. Ilmu yang sedikit itu diamalkan dan dia punya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmunya enggak banyak. Dia bertemu dengan tadi enggak lama. Belajarnya enggak lama. Cuma begitu dia belajar langsung diamalkan dalam kehidupan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar kalau sampai dilawan dan diingkari dan didustakan, diintimidasi, bahkan akan dibunuh oleh mereka, langsung bergegas dia datang untuk membela para utusan tadi, para nabi tadi, ya, dan membela di depan mereka semuanya, dan dengan sungguh-sungguh berdakwah kepada mereka semuanya, ya. Nah, lihat akhirnya bagaimana? Akhirnya nasihat dengan menegaskan di hadapan kaumnya kepada ketika utusan itu tentang pendiriannya yang sejati yang kuat. Ia berkata, dengarlah wahai para utusan, aku beriman kepada Tuhanmu yang telah mengutus kamu. Oleh karena itu saksikanlah dan dengarkanlah ya apa yang aku ucapkan ini. Jadi dia sungguh-sungguh dan dia di depan orang-orang dan diutuskan bahwa saya beriman dan saya akan tetap menjaga iman ini dan saksikan apa yang ucapkan ini. Menurut riwayat, setelah memandangkan pendiriannya itu, kaum kafir lalu melemparinya dengan batu, sekujur tubuhnya mengeluarkan darah. Akhirnya Habib meninggal dunia dalam keadaan syahid menegakkan kebenaran. Dilempari batu sampai berdarah saya meninggal dunia. Ada pula yang mengatakan bahwa kedua kakinya diikat, ditarik ke arah yang berlawanan. Ya, kaki kanan diikat, kaki kanan tarik berlawanan, ya, sampai sobek sehingga darah dari arah guburnya memancar darah segar. Ia gugur dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum menemui ajalnya, pahlawan tersebut masih sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Lihat, meskipun disiksa oleh mereka tetap mendoakan kebaikan untuk kaumnya. Bayangkan bagaimana seorang Habib An-Najjar luar biasa. Ya, sudah disakiti oleh kaumnya tetap mendoakan untuk kaumnya. Ini luar biasa. Ya, ini Habib An-Najjar yang mungkin kita jarang mendengar, padahal ini kisahnya sangat heroik sekali, sangat luar biasa, sangat patriotik sekali, membela kebenaran sampai di akhirnya disiksa, sampai akhirnya dibunuh, tapi tetap dia mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menyiksa dia. Ya Allah, tunjukilah kaumku, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Subhanallah, sampai akhirnya dia gugur syahid fi sabilillah. Ya. Itu rahimahumullah, lihat. Setelah dia syahid, balasan surga untuk Habib An-Najjar. Pada hari saat kita tiba, Allah memerintahkan kepada Habib, masuklah engkau ke dalam surga sebagai balasan atas apa yang telah engkau kerjakan selama di dunia.
Setelah ia masuk dalam surga dan merasakan betapa indah dan nikmatnya balasan Allah bagi orang-orang beriman dan sabar dalam masa tugas dakwah, dia berkata, kiranya kaumku dahulu mengetahui bahwa aku memperoleh ampunan dan kemuliaan dari Allah, maghfirah dan kemuliaan yang dapat dinikmati oleh sebagai manusia yang beriman. Aduhai, seandainya mereka mengetahui betapa nikmatnya hidupku ini, betapa nikmatnya hidupku dengan dakwah ini, pastilah mereka akan ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Jadi sampai ke bawah mati, sampai setelah masuk surga pun dia masih ingin supaya kaumnya itu juga beriman. Makanya ada yang kata bahwa Habib An-Najjar ini dakwahnya itu ketika masih di dunia sampai ketika akhir masih terus berdakwah. Ketika masih hidup sampai ketika udah beliau masih terus berdakwah. Atau nasihatnya menasihati orang ketika dia masih hidup maupun setelah dia meninggal masih menasihati kaumnya. Itulah Habib An-Najjar. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, Habib An-Najjar ini berdakwah saat itu maupun setelah meninggal. Ya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Habib An-Najjar ini menasihati kaumnya ketika ia masih hidup dengan ucapan, ikutilah risalah yang dibawa oleh para ustaz itu. Kemudian setelah meninggal dunia, usaha mereka, dia juga masih mengharapkan kiranya kaumku mengetahui bahwa Allah telah mengampuniku dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Jadi ingin supaya mereka mengetahui ini loh nikmatnya kalau beriman kepada Allah, gitu, mendapatkan surga Allah. Supaya mereka tahu nih nikmatnya ketika kita beriman kepada Allah. Jadi masih berasa seperti itu ketika sudah meninggal dunia. Ya, makanya dia berdakwah saat hidup maupun setelah meninggal, atau dia menasihati kaumnya ketika masih hidup maupun ketika sudah meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan Mas'ud Qarya yang tadi menyiksa Habib An-Najjar ini? Maka ini salah satu Mas'ud Qarya yang menentang dakwah. Setelah An-Najjar dibunuh, Allah menurunkan siksaan kepada mereka. Jibril diperintahkan kepada kaum-kaum yang durhaka itu dengan satu kali teriakan saja, bagaikan halilintar kerasnya, satu teriakan saja. Allah tidak mengirimkan tentara, Allah tidak mengirimkan batu-batu diturunkan seperti kaumnya Nabi Lut misalnya. Allah tidak mengirimkan berbagai macam bencana-bencana, tidak. Satu teriakan saja, halilintar. Sekali teriakan langsung mereka hancur semua, mati semua. Ya, maka satu teriakan saja bagian halilintar kerasnya mereka tiba-tiba mati semuanya. Itulah satu balasan yang setimpal dengan kesalahan karena mendustakan utusan Allah. Mereka membunuh para walinya dan mengingkari risalah Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ya nasib mereka. Dan begitu pula tentang mendakwah itu dihadapkan pada resiko apapun termasuk kematian dari An-Najjar. Itulah dakwah Habib An-Najjar. Ya, resiko seperti itu. Ketika berdakwah memang resiko adalah kematian. Ya, kematian, tetapi balasan yang Allah berikan adalah balasan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang kafir akan Allah siksa juga selain di neraka juga Allah siksa di dunia juga. Ya, gitu. Imbalan jabatan yang merupakan ujian dalam ini belajar ya. Imbalan jabatan yang merupakan ujian dalam menyampaikan dakwah tak boleh menjadi sesuatu yang menghalangi kita menyampaikan yang benar. Nah, rahimahumullah ini dikuatkan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW tentang Habib An-Najjar ini. Ya, jadi Rasulullah zaman Rasul pun ada namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi yang mengalami mirip dengan Habib An-Najjar. Ya, zaman Rasulullah SAW ada namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ini mengalami nasib yang hampir mirip, dengan dengan Habib An-Najjar. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim ya, mengutip sebuah hadis yang menunjukkan penegasannya bahwa Habib An-Najjar adalah Shahibul Yasin. Orang yang disebut dalam surat Yasin itu adalah namanya Habib An-Najjar, atau seorang yang namanya disebutkan di dalam surat Yasin. Sebagai bunyi hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abi Hatim berikut ini. Dari Abdul Malik Ibnu Umair yang mengatakan bahwa Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi pernah berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, utuslah aku
kepada kaumku. Utuslah aku kepada kaumku. Aku akan menyeru mereka untuk memeluk Islam ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya aku merasa khawatir bila mereka nanti akan membunuh kamu wahai Urwah. Jadi Rasul khawatir ini. Jangan-jangan kalau kamu dakwah ke kaummu, kamu akan dibunuh oleh mereka nanti, gitu ya. Lalu Urwah berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya mereka menjumpaiku sedang tidur, mereka tidak berani membangunkanku. Jadi ini keyakinan Urwah seperti itu, ya Rasulullah. Gak usah khawatir ya Rasulullah, gak usah khawatir mereka membunuh aku ya Rasulullah. Aku kalau tidur aja mereka gak berani membangunkanku ya Rasulullah, gitu ya. Maka kata Rasulullah, akhirnya Rasulullah bersabda, udah kalau begitu pergilah kamu, silakan kamu berdakwah ke sana. Kalau kamu merasa seperti itu, merasa aman, merasa akan dihormati oleh mereka, silakan dakwahi mereka. Ya. Nah, maka kemudian Urwah berangkat menuju tempat berhala Lata dan Uzza yang disembah oleh penduduk tersebut, oleh kaum tersebut. Lalu ia berkata, sungguh aku benar-benar akan melakukan seluruh hal yang akan membuatmu celaka besok pagi. Maka orang-orang fakih marah, ya, karena Urwah ini menghina Lata Uzza ini. Tuhannya mereka ini dihinakan oleh Urwah ini, ya. Maka mereka marah, maka orang pun marah, dan Urwah berkata, hai orang-orang fakih, sesungguhnya tiada ketinggian lagi bagi Lata dan tiada kejayaan bagi Uzza. Maka masuk Islamlah kalian semuanya, niscaya kalian selamat. Orang-orang yang bergabung di dalam persekutuan, sesungguhnya tiada kejayaan bagi Uzza dan tiada ketinggian bagi Lata. Masuk Islamlah kalian, niscaya kalian selamat. Jadi ini dakwah di depan orang-orang fakih, kaumnya dia, yang memang selama ini dia terhormat oleh mereka, ya. Jadi dia lantang di depan mereka semuanya, gak takut dengan ancaman, gak takut dengan semuanya, gak takut dia, ya. Lalu, ini disebut di urang muncul kali tersebut sebanyak 3 kali dengan suara yang sangat lantang. Lalu ada seorang seorang laki diam-diam dari kaum tersebut yang membidikan anak panahnya ke arah dia dan mengenai alat tubuh yang mematikan. Akhirnya Urwah pun gugur ketika berdakwah di depan kaumnya, ya, kaumnya. Nah, ketika peristiwa sampai ditanya kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, orang ini senasib dengan apa yang dialami oleh lelaki yang disebutkan di dalam surat Yasin, seperti Habib An-Najjar. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, rahimahullah, jadi peristiwa yang dialami oleh Habib An-Najjar itu juga dialami oleh salah seorang sahabat Rasul, ya, yang bernama Urwah, ya, bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini. Jadi artinya bahwa itulah para dai-dai bukan terus seperti itu, terus ada sepanjang masa ada orang seperti itu yang terus berdakwah dan gak takut dibunuh demi untuk menyampaikan dakwahnya tersebut. Nah, rahimahullah tadi ya tentang peristiwa-peristiwanya. Sekarang kita coba untuk mengambil beberapa pelajaran dan hikmah dari sosok Habib An-Najjar ini. Habib An-Najjar adalah orang yang beriman dan berdakwah. Pertama, ya, dia adalah orang yang beriman dan berdakwah. Tanda keberimanannya adalah kepercayaan para utusan yang datang ke Antioquia untuk mendakwakan tauhid kepada kaumnya. Bahkan An-Najjar juga menyeru kepada kaumnya ke Antioquia ini untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para utusan, untuk beriman kepada Allah seperti bunyi surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan dalam berdakwah kepada kalian, mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ini adalah ajakan Habib An-Najjar kepada kaumnya bahwa dia adalah orang beriman, bahkan tidak hanya beriman, tetapi dia kemudian berdakwah. Dia berdakwah, ya. Jadi imannya kuat dan dia yakin dan dia berdakwah
ya, meskipun ilmunya ya secukupnya, ya, ilmunya gak banyak, dan ikut berdakwah, bahkan kemudian dia berani menanggung akibat yang dia dapat tersebut. Ya. Ibn Najjar adalah sosok yang peduli dan memiliki hati yang sangat bersih. Kepribadian An-Najjar dengan tafsir Al-Baghawi dengan menurut pendapat Wahab Al-Baghawi menjelaskan pekerjaan An-Najjar sebagai tukang sutra atau kayu, misalnya, tukang kayu yang gemar bersedekah dan membagi harta yang diperolehnya jadi dua bagian, setengah untuk sedekahkan, lainnya untuk keluarganya. Sedangkan Syekh At-Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menambahkan bahwa An-Najjar memiliki naluri yang sehat, jiwa murni serta hati yang dan tekad yang sangat tinggi. Inilah sifat-sifat An-Najjar ini. An-Najjar ini orangnya adalah orang yang dermawan, separuh hartanya untuk disedekahkan, sebagiannya untuk keluarganya, dan dia memiliki hati yang sangat bersih. Kemudian dia semangat berdakwah, dan dia punya tekad yang sangat tinggi. Kemudian Habib adalah hamba yang sangat soleh. Ini dapat tentang salahnya tadi dapat kita temui dalam tafsir Al-Jilani, tafsir Abdul Qadir Jailani. Dalam tafsir bercorak tahun ini An-Najjar digambarkan sebagai seorang yang menghambakan dirinya dalam ibadah kepada Allah. Ya. Yang lain sebutkan mengatakan pendapat ini adalah datang dari Ibnu Azibah dalam tafsir Al-Bahar Al-Madid di tafsir Al-Qur'an Al-Majid. An-Najjar adalah diceritakan sebagai lelaki yang beribadah kepada Allah di sebuah gunung, sebuah gua-gua. Ini karena waktu itu adalah memang nggak ada masjid, nggak ada tempat ini, maka dia ibadah kepada Allah, tapi meskipun di dalam gua-gua di gunung-gunung, karena menghindari keramaian banyak orang. Ya, menggambarkan bahwa dia rajin beribadah kepada Allah. Dan memang sebelum dia rajin menyembah berhala sebelumnya. Begitu beriman kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu. Tidak ada orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain memiliki sifat-sifat dermawan, hatinya bersih, kemudian dia punya semangat yang tinggi, ya, sikap yang jelas dan berani mengambil resiko-resiko dalam berprinsip dalam kebenaran. Nah, ini kemudian adalah bersikap kritis dan cinta pada kebenaran. Ciri ini didiskusikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam tafsirnya. Sikap kritis yang dimiliki oleh An-Najjar tergambar dalam dialognya dengan para Rasul Allah di Antioquia. Disebutkan dalam tafsir ini bahwa An-Najjar pernah bertemu dengan utusan Allah. Ketika utusan tersebut masuk ke Antioquia, An-Najjar mengucapkan salam pada mereka dan juga bertanya. Pertanyaannya adalah pada prinsipnya adalah yang teologis, seperti perkataan siapa kalian? Jika kalian adalah utusan Allah, apa tanda dan bukti bahwa kalian adalah utusan Allah? Nah, jadi ketika dia bertemu dengan Allah ini, dia tidak hanya sekali ikut, tapi dia kritis banget. Kamu mengaku utusan Allah, apa tandanya? Nah, gitu. Apa tandanya? Apa bukti bahwa kamu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala? Dan ketika kemudian mereka menjawab bahwa kami adalah betul utusan Allah, dan di antara tandanya adalah kami atas izin Allah bisa menyembuhkan penyakit yang orang lain tidak bisa menyembuhkan. Nah, itu diantaranya. Akhirnya apa? Akhirnya dia disembuhkan oleh mereka atau hanya sebelah mereka, sehingga akhirnya dia percaya bahwa dia adalah betul-betul utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak hanya asal ikut, tapi dia kritis memastikan bahwa dia adalah memang adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Nah, ini tentang Habib An-Najjar ya. Maka dia adalah seorang pemberani yang berdiri di atas keimanan. Dia berani. Kita tadi sudah tahu bagaimana keberanian dia. Ya. Ketika para Allah itu berdakwah dalam kota, An-Najjar kemudian mengetahui bahwa kaumnya mengingkari dakwah manusia, bahkan mereka bersepakat untuk membunuh kedua utusan tersebut. An-Najjar kemudian bergegas menuju tempat bertemunya kedua Rasul dengan atau gitu. Di sana An-Najjar datang dan melihat kedua utusan tersebut bertambah dengan orang banyak. Apa yang dilakukan oleh An-Najjar menunjukkan ketinggian kadar keimanannya. Ia adalah contoh ideal tentang keimanannya mewujud dalam banyak aspek kehidupan, membentuk perbedaan dirinya yang mulia. Meskipun demikian
demikian keimanan yang didakwakannya tidak langsung diterima oleh kaumnya, bahkan akhirnya ia dibunuh oleh penduduk Antioquia. Jadi dia berani menyampaikan dakwahnya meskipun kemudian ditentang oleh kaumnya dan akhirnya kemudian dia dibunuh oleh kaumnya. Nah, rahimahumullah, dan itu adalah kehidupan dan kematian memberikan nasihat bagi semuanya nih ya. Kehidupan dan kematian memberikan nasihat bagi semuanya. Arti penting dari keberimanan sebagai An-Najjar adalah kemauan yang kuat untuk menyatakan dan menyampaikan pencerahan keimanan kepada orang lain. Suatu kesan yang sangat terlihat dari diri An-Najjar, dari lain, iman harus menyala, menerangi hati dan pikiran, membimbing pada kebaikan dan kebenaran, menjadi petunjuk jalan diri sendiri dan juga orang lain. Artinya mau berdakwah. Jadi ketika orang beriman itu tidak hanya untuk dirinya, tapi bagaimana kita bisa mengajak orang lain. Itulah yang ada dalam diri Habib An-Najjar. Ya, dia beriman, dia nggak cukup dengan dirinya, tapi dia harus menyampaikan kepada orang lain. Makanya dia mengatakan wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Ini ungkapan yang luar biasa, menggambarkan kesungguhan, menggambarkan keseriusan, menggambarkan keyakinan yang mantap. Ya, kesungguhan dari dia berjuang, berdakwah, meskipun dia orang biasa, bukan ustadz, bukan alim, bukan nabi, bukan banyak ilmunya, bukan orang kaya, ya, tapi orang yang sungguh-sungguh untuk berdakwah, meskipun dengan kemampuan yang mungkin terbatas. Ya, ini Habib An-Najjar. Ya. Nah, rahimahumullah, ya, ini beberapa hal yang ini sudah selesai ininya, yang masih saja ini ada banyak yang belum selesai saya ini kan. Tapi sudah ada judulnya yang utama ya. Allah memuliakan kita dengan dakwah sehingga kita mendapatkan petunjuk ketika sesat dan benar-benar ketika kita sengsara. Dakwah ini merupakan kemuliaan yang luar biasa. Ya, maka Habib Najjar ini dulunya adalah orang yang rajin menyembah berhala. Tapi begitu ketemu dengan dakwah luar biasa. Dakwah ini kemudian memuliakan Habib Najjar. Dakwah ini membuat kita ketika kita sesat kita mendapat petunjuk, ketika kita terus sesat mendapat kebahagiaan karena dakwah ini. Maka dakwah itu merupakan kemuliaan yang luar biasa. Ya, sehingga Allah kabarkan tadi ya, wajah min aqsal madinah rajulun. Jadi dengan dengan iman inilah kita menjadi orang yang mulia. Ya, iman membuat kita mulia. Ketika kita beriman, maka kita ada harakah, ada gerakan untuk berdakwah. Orang beriman itu gak diam aja, tapi dia harus punya gerak, punya gerakan-gerakan, punya ajakan-ajakan untuk kebaikan-kebaikan. Nah, ini al-harakah dalilul iman wal huda. Harakah atau bergerak untuk dakwah adalah bukti iman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini gerakannya An-Najjar tadi, An-Najjar. Ya, ini adalah membuktikan tentang iman dia. Ada gerakan-gerakan yas'a, ya, gerakan-gerakan gitu. Jadi wajah min aqsabati rajul yas'a. Ini gerakan dalam keimanan. Karena iman maka ini yang menggerakkan dia untuk beramal, menggerakkan dia untuk berdakwah. Nah, sehingga wajah min aqsal Madinah. Al-mu'min yabtahi indallah al-ajra tsawab. Orang beriman itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu. Maka apapun yang dilakukan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Para utusan pun hanya pahala Allah yang diharapkan. Habib Najjar pun ketika berangkat itu hanya pahala yang diharapkan. Itulah orang-orang yang beriman. Yang diharapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Allah yang berkuasa, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu dari ucapannya Habib Najjar bahwa kalau kita kena musibah, siapa yang bisa menolong kita? Hanya Allah. Hanya Allah bisa menolong kita. Para sembahan-sembahan itu nggak bisa menolong kita. Para jin-jin nggak bisa menolong kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita itu. Ya.
Tidak ada yang bisa tolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ditekankan oleh Najd kepada kaum-kaumnya itu. Allah yang berhak untuk disembah dan Allah yang hanya mampu untuk menolong kita. Ya, maka para berhala itu tidak perlu disembah. Allah yang perlu disembah karena Allah yang melindungi kita semuanya. Nah, ketika instruksi manusia bertentangan dengan Tuhan, bagaimana? Ketika ada instruksi manusia yang bertentangan dengan Tuhan, maka yang didahulukan itu Tuhan. Ya, ini la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Yani ketika orang-orang kafir ini penduduk Antioquia atau Ashabul ini ketika menentang para utusan ini, ya tentu mereka mengajak para utusan atau masa Abbas supaya mereka tidak mengikuti utusan itu. Mereka menyuruh untuk mengikuti mereka, menyembah berhala juga. Tapi ini tidak perlu diikuti karena itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita pilih adalah kita harus memilih perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ketika instruksi manusia bertentangan dengan instruksi Tuhan, maka abaikan instruksi manusia. Abaikan instruksi Tuhan, tapi ikutilah instruksi Tuhan. Ya. Innallaha yamna'uka man min Yazid, walakin Yazid la yamna'uka min Allah. Nah, ini ada kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah seorang ulama pada zamannya, ya. Waktu itu ada waktu itu ada khalifahnya kurang bagus. Kalau khalifahnya ini pemimpinnya kurang bagus, presidennya kurang bagus. Ini seorang Hasan Basri itu seorang ulama, ya. Kemudian ada surat kepada dia untuk melakukan kemaksiatan, untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Hasan Basri waktu itu? Ya. Maka dia mengatakan innallaha yamna'uka min Yazid walakin Yazid la yamna'uka min Allah. Ya, innallaha yamna'uka min Yazid walakin Yazid la yamna'uka min Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bisa menghalangi Yazid, tapi Yazid tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mampu untuk menghalangi Yazid, tapi dia tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu siapkan dengan Allah untuk Yazid, nah gitu. Ini yang dalam bahasa Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika instruksi manusia bertentangan dengan instruksi Tuhan, maka harus dipilih instruksi Tuhan. Nah ini al-mu'min la yaqbal ayyadhir li'annahu yara annallaha kullu syai'. Orang beriman tidak akan terpengaruh dengan tekanan apapun karena dia tahu bahwa Allah adalah segala-galanya. Meskipun ditentang oleh banyak orang demi untuk menghentikan dakwah, maka tidak boleh berhenti berdakwah. Ya, meskipun ditekan apapun, ini tetap berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang bersama tadi ya. Atiuni ma ata'tullah fikum fa in asaitu fala tuti'ni. Ini ungkapan-ungkapan Abu Bakar Siddiq ketika dia menjadi khalifah, atiuni ma ata'tullah fikum fa in asaitu fala tuti'ni. Taatilah aku. Taatilah, ini ucapan khalifah Abu Bakar Siddiq. Taatilah aku selama aku masih mentaati Allah. Ya, selama aku mentaati Allah. Tapi kalau aku bermaksiat pada Allah, maka jangan taati aku. Itu ungkapan khalifah Abu Bakar Siddiq. Ya, atiuni ma ata'tullah. Taatilah aku selama aku masih mentaati Allah. Ya, tapi ketika aku bermaksiat kepada Allah, bertentangan dengan perintah Allah, maka jangan taati aku. Meskipun aku seorang presiden, meskipun aku seorang khalifah,
Jangan taati aku kalau aku dalam keadaan bermaksud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai mau ditekan-tekan oleh orang lain. Ya meskipun siapa saja yang menyatakan kita, selama itu bertentangan dengan perintah Allah, kita nggak usah ikutin tekanan tersebut. Ya, diabaikan aja. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, ini berikutnya adalah nisyanul mu'min al-mata'ib alladhi 'ana minha fid dunya 'indama yara ma'adallahi. Semua kesulitan dan sakit yang terasa di dunia akan lupa ketika melihat apa yang disiapkan oleh Allah untuknya di surga. Begitu siapa namanya? Habib An-Najjar, ya. Begitu dia meninggal dunia masuk surga, itu gak terasa tuh siksaan ketika di dunia itu, hilang semuanya. Ya, hilang semuanya. Jadi nggak ada misalnya udah masuk surga, dulu saya sakit banget dulu di dunia. Nggak ada begitu, nggak ada, udah lupa semuanya. Seolah-olah nggak pernah menderita. Begitu masuk surga, semua rasa sakit hilang semuanya dan semuanya lupa semuanya udah nggak ada. Karena nikmat surga yang begitu luar biasa. Ya, maka nggak ada. Biar mereka nanti disiksa, dulu mereka kalau misalnya nggak ada begitu, nggak ada. Begitu masuk surga, lalu kemudian Habib An-Najjar, seandainya mereka tahu apa yang kudapatkan sekarang, bukan malah mereka, ya Allah, siksa mereka ya nggak begitu. Karena dia sudah lupa dengan segala macam sakit yang dia derita ketika di dunia itu. Ketika disiksa itu dia di dunia itu, begitu masuk surga langsung lupa segala-galanya. Seolah-olah gak pernah merasakan sakit, seolah gak pernah merasa menderita ketika orang masuk surga. Ya, lupa semuanya, gak ada rasa sakit. Itulah kenikmatan surga yang luar biasa. Maka semua kesulitan, semua rasa sakit di dunia akan terlupakan begitu melihat apa yang telah disiapkan oleh Allah untuknya di surga. Ya. Maka siapa saja man mata asiyan atau kafiran tatawallatu inda hasrah law wusiat ala ahli lakafatun. Siapa saja yang mati dalam bermaksiat atau kafir akan timbul penyesalan yang mendalam. Ini ucapan orang kafir, ya hasratan alal ibad. Alangkah celakanya, alangkah ruginya ya orang-orang yang dulu kafir itu. Jadi ini akan membawa kepada penyesalan luar biasa. Ketika orang kufur di dunia, begitu masuk neraka udah penyesalan yang luar biasa. Itulah yang disebut Yaumul Hasrah. Yaumul Hasrah adalah hari penyesalan yang luar biasa. Karena mereka dulu ingkar pada Allah, kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, maka nanti akan menjadi penyesalan yang luar biasa ketika di hari kiamat nanti. Ya. Ma ba'dal maut asyaddu minal maut. Apa yang terjadi setelah kematian adalah lebih dahsyat, lebih luar biasa. Sakit ketika di dunia, begitu masuk neraka lebih dahsyat nanti di neraka sana. Ya, begitu orang kafir di dunia, ya, maka mereka nanti di akhirat lebih dahsyat sakitnya. Gitu ya. Dan kebalikannya, orang yang masuk surga kesenangannya lebih dahsyat lagi nanti di surga. Ya gitu. Jadi ma ba'dal maut asyaddu minal maut. Apa yang terjadi setelah kematian adalah lebih dahsyat dari kematian itu sendiri. Ya. Sama rahimahullah, kemudian inilah yang dirasakan oleh Habib An-Najjar. Ya. Baik, rahimahullah, itu kira-kira pelajaran yang bisa kita peroleh dari kisahnya Habib An-Najjar ini. Baik, rahimahullah, ada pertanyaan? Kisah tentang keimanan, kisah tentang keyakinan, kisah tentang dakwah, ya. Nah, ya silakan sebelum kita tutup. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat Fatir agak 28. Di antara
Siapa ya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang betul-betul takut kepadaku adalah al-ulama. Ya. Jadi di situ adalah menggambarkan tentang pentingnya ilmu. Ya, tentang ilmu dan pentingnya para ulama. Jadi ulama itu adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Karena dia mengenal Allah dengan baik, maka mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena tahu Allah itu bagaimana. Ya. Makanya makhluk yang paling takut kepada Allah siapa? Makhluk, malaikat. Yang paling takut kepada Allah malaikat. Ya. Kenapa? Karena mereka ini adalah yang paling kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan dalam beberapa riwayat itu, kalau Allah itu datang pada mereka, ada yang mereka langsung diem ketakutan. Ada di antara mereka langsung pingsan karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pingsan. Ya. Begitu bangun, lalu Allah sudah pergi. Kata dia, tadi Allah berfirman apaan? Nah gitu. Tadi Allah berfirman apa? Apa yang tadi Allah katakan? Karena takutnya kepada Allah pingsan. Tapi minimal rata-rata mereka adalah begitu tadi Allah langsung diam dan semuanya diam, memasang telinga mereka semuanya dan langsung fokus pada Allah Subhanahu wa taala karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan? Titah apa yang Allah sampaikan untuk kita? Nah, gitu. Itu tentang para malaikat. Ya, mereka adalah makhluk yang sangat takut kepada Allah karena mereka tahu betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasa pada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka adalah yang makhluk yang paling kepada Allah. Nah, manusia yang paling takut pada Allah adalah ulama. Yang betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu satu. Juga bisa dimaknai takutnya yang benar. Sesungguhnya yang betul-betul takut dengan cara benar pada Allah itu adalah ulama. Takut kepada Allah itu nggak sama dengan takut kepada hewan, kepada hewan buas, hewan beracun, ya hewan berbisa. Kita mungkin takut dengan macan, dengan harimau, dengan singa. Tapi kalau takut kita menghindar, kita lari. Kalau takut pada Allah, bukan lari tapi malah mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut kita pada Allah adalah mendekati Allah Subhanahu. Enggak sama dengan takut kita kepada hewan-hewan yang puas. Gitu. Atau takut kita itu takut kepada Allah dengan cara yang benar. Jadi takutnya benar karena kita kenal Allah gitu. Ada ular itu kan bermacam-macam. Ada ular yang membahayakan, ular yang berbisa. Sekali gigit langsung bisa meninggal karena dia bakal bisanya begitu tajam, begitu kuat. Tapi ada ular yang nggak berbisa, gigit pun nggak apa-apa gitu. Maka orang yang kenal ular, itu ada ular yang berbisa langsung dia takut, dia menghindar. Tapi ada ular yang nggak berbisa, dia tenang-tenang aja. Jadi kapan dia takut, kapan dia menghindar, kapan dia tahu, gitu. Jadi nggak sekedar nggak sekedar ular. Kalau kamu betul ularnya ular nggak bisa, gigit pun nggak apa-apa sebenarnya, begitu. Ya. Tapi sudah takut duluan karena dia nggak kenal, nggak mengenali ular tersebut. Nah ini orang yang tidak kenal Allah dengan pengertian yang benar, sehingga takut yang salah. Ya, tahu yang salah. Maka ulama itu adalah memiliki rasa takut kepada Allah dengan cara yang benar, sehingga dia tahu caranya bagaimana mengatasi ketakutannya itu, bagaimana dia bersikap ketika ada yang dia takuti tersebut. Nah gitu. Maka ulama adalah innamasyallaha min ibad, ulama adalah orang yang paling benar dalam mensikapi Allah ketika takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Gak sama dengan orang yang tadi nggak kenal ular. Ya, ular apa aja dia takut gitu, padahal ada yang memang perlu takut, ada yang nggak perlu takut. Nah gitu, karena dia nggak kenal maka dia seperti itu, dia nggak bisa membedakan. Nah itulah ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka semakin kita
kita mengenal Allah, maka sikap takut kita kepada Allah semakin bagus. Gitu. Itu ulama yang begitu. Baik. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Itu, Pak. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya, apakah berdasarkan cerita itu tadi, berdasarkan yang ditausiahkan Ustaz, apakah sekarang saat ini surga itu sudah ada penghuninya? Kemudian apakah mereka itu tidak menunggu sesudah hari berhisab nanti? Ya, terima kasih. Ya. Kemudian satu lagi Ustaz, yang disebut ulama itu apakah orang yang sudah dikenal sebagai ulama atau orang yang hanya alim, hanya Allah yang tahu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang pertama adalah bahwa apakah sudah ada surga? Surga sudah ada. Surga sudah Allah ciptakan dari zaman dahulu kala. Surga sudah ada dan Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman, dan setiap hari surga terus diperindah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surga terus diperindah oleh Allah. Sebagaimana neraka sudah ada dan setiap hari terus dipanasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah ada, neraka sudah ada. Apakah sudah penghuninya? Ya. Jemaah rahimakumullah, surga yang nanti di alam akhirat itu belum ada penghuninya. Penghuninya adalah bukan manusia, tapi ada malaikat di sana, ada bidadari dari sana ada, tapi bukan manusia dunia. Tapi surga yang dirasakan oleh manusia dunia adalah surga di alam kubur. Kebahagiaan di alam kubur. Ya. Jadi itu juga surga sebutnya. Ketika ada surga itu adalah di alam kubur. Maka begitu meninggal dunia masuk alam kubur dan mendapatkan kebahagiaan di alam kubur tersebut, surga juga namanya. Surga, orang bilang surga kecil. Surga kecil itu adalah di alam kubur. Sudah merasakan kebahagiaan di alam kubur. Tentunya surga nanti di alam akhirat jauh lebih nikmat ketimbang surga di alam kubur. Tapi orang begitu masuk ke dalam kubur mendapatkan nikmat kubur itu sudah luar biasa nikmatnya. Seolah-olah tidak ada kenikmatan yang lebih besar dari nikmat itu. Seolah-olah seperti itu. Perasaan orang tersebut seolah-olah tidak ada nikmat yang lebih dahsyat dan nikmat yang dia alami itu. Padahal nanti di surga setelah hari kiamat nanti ada nikmat yang jauh lebih besar lagi ketimbang nikmat itu. Ya. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa ini ucapan Habib An-Najjar itu ketika sudah meninggal itu adalah ada sebagian nanti di hari kiamat atau ada juga itu setelah dia masuk alam kubur. Lalu dia mengatakan, oh alangkah bagusnya kalau mereka mengetahui apa yang berdapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bilang bahwa itu adalah nikmat di alam kubur. Ada yang bahwa nanti ketika hari kebangkitan. Nah, dua-duanya boleh di boleh benar, bisa benar ya. Gitu. Tapi ini adalah kisah bahwa menunjukkan bahwa Habib An-Najjar itu selalu memberikan nasihat baik ketika masih hidup di dunia maupun setelah dia meninggal dunia dan masuk alam kubur. Selalu tetap berdakwah menasihati kepada kaumnya. Sekaligus menjelaskan bahwa nikmat di kubur itu sudah melupakan sakit di dunia. Nikmat di kubur sudah bisa melupakan semua sakit di dunia. Kesengsaraan, sakit, ya, penderitaan di dunia terlupakan semua ketika bisa mendapat nikmat kubur. Makanya ya nggak usah
berat ketika kita melihat ke seluruh dunia, selama itu untuk bisa mendapatkan nikmat nanti di alam akhirat. Ya, karena nanti akan terlupakan semuanya berita sakit yang kita alami di dunia, begitu kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur atau kenikmatan di surga. Nah itu, jadi nikmat surga itu adalah nikmat, kalau yang sekarang adalah surga di alam kubur. Itu sudah dinikmati oleh banyak orang yang sudah meninggal dunia. Para nabi, para rasul menikmati itu semuanya. Gitu ya. Baik. Yang kedua, ulama. Apa itu ulama? Apa itu ulama? Memang ini ada ulama dalam ungkapan manusia, ya banyak orang alim, orang yang sudah belajar ilmu agama, namanya disebut ulama, gitu kan. Bahkan ada namanya masuk ulama, gitu kan, di Indonesia masuk ulama. Tapi apa ulama itu sebenarnya? Tentu saja di dalam ilmu istilah ada apa namanya? Ada definisi sendiri masalah ulama itu. Ya, ulama itu ya sudah menguasai ilmu agama, menguasai bahasa Arab, menguasai Al-Quran, menguasai hadis, itu ulama. Ya, itu ulama. Nah, kalau kita ya belum ulama. Ya, meskipun kata orang kita juga ulama gitu kan. Gitu kan. Saya punya sertifikat ulama, saya punya ulama dari MUI-nya. Tapi saya bukan ulama sebenarnya gitu. Ya. Kalau sertifikat punya, tapi kalau ulama saya sesungguhnya ya enggak. Ya, harus menguasai hadis, menguasai Al-Quran, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu yang ilmu nahwu, dikuasai semuanya, yaitu ulama. Yang bisa beristihad, yang bisa beristihad, gitu ya, yang bisa beristihad. Jadi seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambal, itu ulama itu. Ulama beneran ulama. Ya. Imam Nawawi itu ulama beneran. Ya, tapi kalau sekarang sih rasa-rasanya belum ada namanya ulama yang sesungguhnya itu. Nah, itu ya. Kalau sekarang ini. Allah alam bisawab. Ya gitu Pak ya. Ya. Baik, itu. Cukup Pak ya? Cukup ya Bu ya? Insyaallah tunggu lagi insyaallah bulan depan insyaallah. Lanjut lagi insyaallah. Ya, cukup. Baik, kita cukupkan insyaallah kita lagi insyaallah di bulan depan. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, kemudahan, kelancaran, dimudahkan rezeki kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sama berdoa Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad al-awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an wa zidna fahma wa atina hikmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bis salamati wa jammilna bis salamah wal afiyah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujani nikmatik wa jami'i sakhatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.